Shalom teman-teman pemuda dimanapun kalian berada. Selamat sore, salam damai dari Purwokerto untuk kita semua. Semoga kabar teman-teman selalu baik, sehat, dan dalam lindungan kasih Yesus. Bersyukur hari ini kita dapat berkumpul dan ngobrol bersama dengan narasumber tanpa batas tempat dan waktu. Untuk mengawali podcast kita kali ini, mari kita angkat satu pujian, Ku persembahkan hidupku. Sebelum kita memulai podcast kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat sore ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas segala pimpinan-Mu Tuhan. Kami bisa mendengarkan podcast kali ini ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan agar podcast kali ini bisa menjadikan ilmu, bisa menjadikan berkat bagi kami semua ya Tuhan, tanpa terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Semoga melalui podcast kali ini kami bisa belajar banyak hal dari firman-Mu, merenungkan dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Berkati teman-teman kami yang tidak bisa hadir dan berkumpul di tempat ini dan bisa melihat
kasih-Mu ya Tuhan, melalui podcast ini ya Tuhan, berkati mereka, lindungilah mereka, lancarkan segala yang mereka lakukan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tema kita pada hari ini adalah menjaga tubuh kita sebagai bait Allah melalui apa yang kita konsumsi atau yang kita makan sehari-hari ya teman-teman. Dan tema kita akan didasari dari Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita sudah terhubung dengan narasumber yang keren, masih muda, dan pasti pengalamannya tuh sangat luar biasa ya teman-teman. Beliau ini saya kenalin dikit ya teman-teman. Beliau adalah namanya Bu Novi Ritonga. Beliau adalah seorang ahli gizi dan lulusan dari Universitas Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita serahkan waktunya kepada Bu Novi. Oke, selamat malam teman-teman semua, teman-teman pemuda ya, Erik ya? Iya, betul. Apa juga masih pemuda ini? Iya, masih muda sekali Bu. Ya, oke, perkenalan dulu ya. Iya. Ya, saya Novi Ritonga. Sebelum di Purwokerto, saya tinggal di Jakarta. Ya, saya lulus dari akademisi, kemudian saya lanjutkan lagi di Universitas Indonesia. Saya punya profesi sebagai ahli gizi, tapi itu sekitar 10 tahun yang lalu saya Oh iya. berarti kenapa? Karena saya harus berpindah kota. Ya, di pengalaman di bidang ini, di profesi ini sudah 20 tahun. Wah, udah lama banget. Ya, sudah 4 rumah sakit mungkin yang pada lalu di Jakarta, di Solo maupun di Purwokerto. Itu boleh digambarin nggak sih Tante, kayak ahli gizi itu ngapain? Ahli gizi sebenarnya kayak kalau dokter kita tahu ya, kayak langsung berinteraksi dengan pasien. Kalau ahli gizi itu kalau di rumah sakit itu ngapain ya Tante? Iya. Ya. Sebenarnya sih ahli gizi nggak kerjanya kayak di rumah sakit aja. Ya. Ada di tempat-tempat lain, bidang lain yang ada tuh ahli gizinya. Kebetulan memang Tante mengambil jalurnya di rumah sakit, ya. Terus sekolah sampai selesai ya, selesai kerja gitu. Nah, kalau di rumah sakit, kalau sekarang ini sudah berkembang lagi nih. Tante sudah ngikutin, sekarang ini sudah berkembangnya jauh gitu dari zamannya Tante. Nah, dulu itu kalau di rumah sakit, pekerjaan ahli gizi, karena ini adalah profesi, sebuah profesi dan lebih banyak di bidang pelayanan gizi. Ya, tentunya kalau sudah menyangkut gizi, tentunya tentang makanan, diabetik, gitu ya. Jadi bagaimana seorang ahli gizi itu kalau di rumah sakit mereka melakukan asuhan pelayanan gizi untuk pasien-pasien rawat inap maupun rawat jalan. Jadi mereka punya masalah tentang kesehatannya, pola makannya. Nah, ahli gizi lah yang memberikan saran, memberikan edukasi, ya. Bagaimana menerjemahkan makanan untuk pasien dengan gangguan penyakit seperti itu. Hipertensi itu loh makannya, ya. Apa sih yang disarankan, apa yang tidak disarankan? Kalau penyakit yang lain, ini loh. Nah itu yang secara garis besar ambisi kerjanya seperti itu. Itu kalau di penyakit pasien ya, diabetiknya gitu ya. Tapi kita juga bisa mengambil peran di manajemennya, manajemen
bahan makanan itu sampai di kamar pasien, kemudian pasien bisa menikmati makanan yang itu jalurnya panjang tuh. Oh, panjang sekali ya teman-teman. Oh ya teman-teman, beliau juga sudah menyiapkan materi yang menarik dan keren nih. Daripada kita ngobrol-ngobrol tapi nggak ada slide-nya kan kayak rasanya kurang gitu. Nah ini silahkan beliau tuh berikan materi yang lebih terinci lagi. Oke, ini sekedar karena umum muda ya, sekedar pengetahuan umum aja ya, mengenal makanan sehat dan sehat. Ada fungsinya gitu. Nah kalau tadi Erik menyebutkan 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah itu sebenarnya slogan yang udah ketinggalan zaman, Rick. Sekarang udah nggak dipakai lagi. Iya, sekarang nggak dipakai lagi karena ada banyak. Itu kita mengenal zamannya Tante SD aja, Tante udah pakai itu ya waktu kecil gitu ya. Nah Kementerian Kesehatan sekarang lain lagi gitu ya slogannya, bukan 4 sehat 5 sempurna tetapi gizi seimbang. Gizi seimbang ini seperti yang di gambar inilah tumpeng gizi. Nah, ya. Jadi namanya paling bawah itu memang ada karbohidrat yang memberikan sumber energi, kemudian ada sumber sumber buah-buahan dan sayuran, ya. Jadi kalau makin bawah itu makin besar memang porsinya, ya. Kemudian paling agak ke atas sedikit baru protein. Dan yang paling atas sekali, yang paling dibatasi adalah garam, gula, dengan minyak. Nah, yang bagian kedua dan ketiga, protein dengan sayuran ini sering kebalik nih, gitu. Mungkin kalau Erik yang sayuran buah yang paling atas ya. Iya. Jangan-jangan yang proteinnya paling bawah gitu. Nggak apa-apa deh nasinya sedikit, yang penting ayamnya banyak misalnya gitu. Iya. Ya kan? Sama. Nah, tapi sebenarnya yang benar begini loh, gitu. Nah, kalau tahu yang benar seperti ini, nah mulai dicoba nih, gitu ya. Bisa nggak kita makan dengan pola seperti ini, gitu ya. Ini namanya gizi seimbang, dan sekarang yang dikembangkan disebarluaskan oleh Kementerian Kesehatan adalah ini. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Oke. Kemudian kalau sudah makan, tentunya ada proses di dalam tubuh yang harus kita juga ketahui. Nah, ini adalah proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Jadi panjang nih ceritanya gitu ya. Biar kata makan kerupuk tapi begitu masuk mulut sampai usus halus gitu ya panjang gitu perjalanannya ya. Jadi kalau tiap hari mulutnya makan terus gitu ya. Jadi bisa dilihat toh kasihan juga kan pencernaan kita ya kerja terus ya, dari mulutnya kerja gitu ya, lambungnya kerja, ususnya kerja terus saja. Nah, karena ini prosesnya memang panjang. Jadi mulai dari mulut, bagaimana makanan itu dipecah-pecah gitu ya, supaya makin kecil. Di sana ada proses mekanisnya, ada proses kimiawinya, ada enzimnya, ada air ludahnya. Nah, terus makin kecil, makin halus, masuk ke rongkongan, masuk ke lambung, di lambung juga diproses lagi, gitu kan? Makanan-makanan tadi kan nggak mungkin ya masuknya ayam goreng di lambung tetap bentuknya ayam goreng kan nggak mungkin gitu ya, karena nanti masuk di usus juga ada proses penyerapan. Nah, jadi bentuknya lebih kecil lagi, butuh enzim-enzim lagi dan banyak sekali prosesnya gitu, akhirnya sampai di usus besar, kemudian ditransportasikan zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, didistribusikan ke seluruh tubuh, sisanya akan dibuang gitu. Ini perjalanannya. Jadi perlu dilihat bagaimana kita memilih makanan, kemudian kegunaannya. Jadi nggak semua kita bisa masukkan gitu ya. Karena apa? Karena prosesnya juga butuh waktu gitu ya. Oke, kemudian ini tadi yang sumber-sumber makanan. Jadi ada zat gizi makro, zat gizi besarnya. Inilah makanan-makanan yang memang kita butuhkan sehari-hari. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin, dan mineral. Nah, cari sendirilah ya, kalau pemuda tahu lah ya protein itu apa gitu ya, lemak itu apa gitu ya, rasanya udah tahu ya. Iya.
Tahu Berat, dikit-dikit tahu sih tahu ini. gitu. Kalau karbohidrat, ayo selain nasi apa? Kan biasanya begitu. Ada jagung, ada roti dan sebagainya, gitu ya. Kalau protein di Indonesia kita mengenal dua Protein jenis nabati protein, hewani. nabati dan hewani, gitu ya. Nah, kemudian ada lemak, bisa dari sumber proteinnya mengandung lemak, bisa juga dari apa minyak, santan, gitu ya. Ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Nah, vitamin mineral, ini vitamin kalau diuraikan juga banyak nih, ada A sampai Z mungkin ya, gitu. Ada A, B, C, ada larut air, ada larut lemak, nah gitu ya. Mineral juga banyak banget. Nah, adalah kira-kira seperti itu, gitu ya. Oke, terakhir. Nah, karena kita sudah tahu tadi bahwa kita butuh zat gizi, kita sudah tahu makanan itu seperti apa. Nah, paling tidak kita tahu pola makan itu menjadi salah satu pola hidup sehat. Jadi ada pola hidup sehat. Ini ada banyak yang teks yang membuat pola hidup sehat tuh ada 7, 10, 9, wah pokoknya banyak. Tapi paling tidak 5 hal ini yang kita bisa lakukan sehari-hari. Ya, salah satunya adalah mengkonsumsi makanan gizi seimbang, makanan sehat tadi, gitu ya. Kalau nomor satu kita sudah lakukan, coba lakukan nomor dua, lakukan aktivitas fisik, gitu ya. Nggak usah berat-berat, gitu ya, jalan kaki misalnya gitu, atau naik sepeda pagi sore. Sekarang boleh, sekarang kan lagi trennya naik sepeda kan. Iya. Boleh juga sih, gitu ya. Kemudian istirahat atau tidur yang cukup, hidup bersih, lingkungan bersih itu juga salah satu menunjang kesehatan kita. Kemudian cek kesehatan rutin, ya kalau makin lama makin bertambah usia, kayak tante gini ya sudah harus lebih rutin lagi gitu, cek kesehatannya, gitu ya. Ada juga yang menuliskan cukup minum ya 2 sampai 3 liter per hari, misalnya gitu juga bisa ditambahkan seperti itu. Nah, kira-kira gitulah, Rick, ya. Makanan sehat itu seperti ini. Oke. Sekarang teman-teman kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih biar lebih enak Oke ya. deh. Ini tante tutup dulu nih gimana caranya ya. Oke, tante juga punya asisten soalnya. Oke, Rick. Iya tante, mungkin pertanyaan yang pertama yang paling simple, gimana sih tante efeknya kalau makanan yang kita konsumsi itu tidak seimbang? Jadi kayak kebanyakan karbohidrat, tapi minim protein dan minim vitamin, atau justru kebalikan banyak protein nih tapi karbohidratnya sedikit. Itu gimana tante? Ya, namanya makanya yang apa diperdengarkan atau dicetuskan sekarang ini adalah gizi seimbang. Namanya seimbang, tentunya seimbang antara gizi yang masuk juga gizi yang keluar, in dan outputnya juga harus seimbang, gitu ya. Karena begini, kalau misalnya kita tidak seimbang, artinya kita kelebihan karbohidrat, emang enak sih ya, mengenyangkan karena memang sifatnya Iya. karbohidrat kan mengenyangkan gitu ya. Kita makan karbohidratnya lebih banyak dibandingkan sayuran dan buah-buahan atau sumber vitamin dan mineral, mungkin sehari 2 hari nggak akan terasa, Rik. Tapi kalau ini dilakukan bertahun-tahun lama gitu ya, mungkin efeknya juga akan timbul di kemudian hari. Nah, kalau Erik tadi cerita dari kebiasaan dari kecil sih nggak pernah makan sayur, buah, misalnya begitu. Nah, Erik merasa nggak sekarang ada hal-hal yang apa namanya efek dari tidak pernah makan sayur dan buah tadi, misalnya gampang sakit apa gimana gitu. Yang aku rasain sih tante mungkin kulitnya itu kering banget Ya, rasanya. gitu ya. Iya nggak glowing gitu ya. Iya, terus Ya, bisa jadi begitu karena kekurangan vitamin mineral dalam jangka waktu yang lama gitu. Segala sesuatu kalau memang kita kurang dalam jangka waktu yang lama pasti akan berefek gitu ya. Kalau cuma sehari 2 hari mungkin nggak akan terasa gitu ya. Hari ini mungkin kita coba kalau biasanya orang kalau mau menurunkan berat badan apa sih yang paling dikurangi? Nasi biasanya atau karbohidrat karena memang karbohidrat itu kan memberikan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi yang paling besar. Nah, kalau 2 hal ini dikurangi, orang yang mau menurunkan berat badan, 2 hal ini dikurangi, gitu ya, sumber energinya dikurangi, pasti dia akan
akan turun berat badannya udah pasti. Hmm. Ya enggak, karena sumber lemaknya, sumber energi yang masuk ke dalam tubuh dikurangi betul gitu kan. Nah itu pasti ada efeknya. Ya kan nggak mungkin menurunkan berat badan dalam 1-2 hari langsung turun tuh nggak mungkin. Pasti kita punya program misalnya sebulan, 2 bulan, nah itu baru terlihat hasilnya. Oh ya, karena kita mengurangi karbohidrat, mengurangi lemak, terjadilah penurunan berat badan. Kalau kita mau naikkan berat badan gimana caranya? Tambahkan aja lemaknya, tambahkan aja karbohidratnya gitu ya. Jadi asupan energinya, kalorinya juga berlebih, ya makin lama sebulan 2 bulan juga pasti akan naik begitu. Jadi pasti akan ada efeknya. Nah itu yang perlu diingat bahwa efek inilah yang harus diminimalkan begitu. Kalau ngomong sama pemuda lebih enakan logikanya sudah bisa, nalarnya udah bisa nih, udah bisa diajak diskusi. Ayo gitu ya. Kalau kamu kurang makan sayuran dan buah-buahan, otomatis asupan vitamin dan mineralnya juga akan berkurang. Padahal vitamin dan mineral itu memang diperlukannya sih sedikit oleh tubuh, nggak besar. Makanya mereka bukan termasuk zat gizi yang makro gitu ya besar. Tetapi justru yang kecil-kecil inilah yang diperlukan. Contohnya dari daya tahan tubuh. Biasanya kalau kita meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imun, apa sih yang diperlukan? Vitamin C, ya enggak? Vitamin E. Nah, kan vitamin-vitamin tuh. Nah, vitamin-vitamin ini paling banyak di mana adanya? Jadi buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Sekalipun ada juga misalnya daging sapi, apa itu mengandung vitamin yang lain, mengandung mineral yang lain juga ada sih gitu. Tapi memang sumber vitamin dan mineral itu emang banyak di sayur buah, misalnya gitu. Kalau ada pemikiran gini, benar nggak sih Tante? Kan kalau misal nih sekarang lagi pandemi dan lain sebagainya seperti ini, kita perlu meningkatkan imun tubuh dengan mengkonsumsi mungkin vitamin C gitu kan. Nah, orang tuh pengennya simpel, jadinya beli aja vitamin C yang dijual di apotek atau di Indomaret daripada kita harus tiap hari nih misalnya makan jeruk, tiap hari ini harus ini, enak kan minum, beli langsung diminum selesai gitu sih. Boleh nggak sih Tante pemikiran? Boleh aja sih, boleh aja. Kalau dulu zamannya anak-anak gitu, anak-anak tante itu ya tante usahakan konsumsi buah dan sayurnya cukup tinggi. Jadi kalau malas mengunyah ya tante bikin jus begitu ya. Makin bertambah usia, memang tiap golongan umur ada kebutuhannya sendiri. Vitamin C anak-anak kebutuhannya pasti beda dengan orang dewasa, orang pemuda, orang dewasa, orang lansia dan sebagainya. Nah, kalau untuk misalnya kita tahu, Erik tahu gitu ya bahwa Eriknya aku nih kurang suka makan sayuran gitu ya. Aku jarang sekali makan buah gitu. Ya sudah gitu ya, mau tidak mau asupan vitamin C dan vitamin yang lain harus ditambah dari luar dalam bentuk yang lain gitu ya. Suplemen misalnya food supplement gitu ya. Nah, ya it's okay aja sih gitu. Cuma Ada efek jangka panjangnya? enggak sih, efeknya enggak gitu ya. Karena kan saya lagi memang dibutuhkan oleh tubuh kecil begitu. Jadi memang tubuh akan mengambil sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya begitu ya. Jadi kalau nggak butuh ya, kalau untuk yang vitamin larut air ya dibuang aja oleh tubuh gitu ya, karena dia cuma mengambil memang sesuai. Kalau tubuh itu pintar kok. Kalau dia merasa kekurangan, dia akan serap vitamin itu untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya gitu ya. Tapi kalau dirasa sudah ya sudah cukup ya dia akan dibuang itu aja. Nggak salah kalau mengambil langkah memakai food supplement, nggak masalah. Tetapi sekali lagi yang tante ingin sharekan di sini adalah ayo cobalah kembali ke pola makan yang benar, pola makan gizi seimbang tadi gitu ya. Karena apa? Karena lebih banyak efek positifnya dibandingkan negatifnya. Gitu, Rick. Ya. Terus mungkin pertanyaan yang selanjutnya, mungkin teman-teman sering mendengar yang namanya vegetarian gitu Tante. Mengenai vegetarian ini kan saya juga pernah baca-baca nih, yaitu vegetarian
mengkonsumsi dari yang tumbuhan-tumbuhan dan biji-bijian saja ya Tante ya. Nah itu kira-kira gimana cara mengganti protein-protein yang diperlukan itu Tante, kayak dari protein hewani, terus seperti itu gimana Tante? Kenapa larinya ke vegetarian? Emang Tante ya? Tahu ya? Tahu Tante termasuk salah satunya. Enggak, bukan vegetarian murni sih, enggak. Gitu. Jadi dalam fase hidup Tante ada satu titik itu Tante memutuskan, memilih gitu ya. Tante tidak makan daging sapi, daging ayam, sapi, ayam, kambing, begitu ya. Dan yang teman-teman ya gitu. Tapi Tante tetap mengkonsumsi ikan, kemudian telur, susu, gitu ya, susu dan semua hasil produknya, begitu. Nah, Tante sudah jalankan itu sekitar hampir 15-16 tahun ini, gitu. Dan kalau pengalaman Tante sih, gitu ya, saya lagi ini pengalaman pribadi, gitu ya, tidak bisa digeneralkan ya untuk semuanya bahwa Tante merasa lebih tidak sering sakit gitu ya, Lebih sehat dan fit juga. lebih sehat begitu ya, lebih sehat mungkin iya ya, pokoknya jarang sakit lah gitu ya. Cuma flu gitu ya, sampai saat ini sih pengalaman Tante sih memang jarang sekali begitu. Nah kalau yang Erik tadi tanyakan, sebenarnya Tante ya nggak makan daging, nggak makan itu ya proteinnya hewani Tante memang masih diambil dari telur, susu dan lain sebagainya. Kalau vegetarian ini kan macam-macam nih. Ada yang hanya makan, ada yang susu dan produk olahannya boleh. Ada yang susu sama telur boleh, ya kan? Ada yang ikan juga boleh, gitu. Kalau tante baca sih, tante juga termasuk yang pescatarian apa-apalah namanya itu, gitu ya. Ada yang sama sekali tidak makan protein hewani, tapi hanya protein nabati. Nah, sebetulnya dia tidak makan protein hewani, kebutuhan protein nabatinya, kebutuhan proteinnya ya memang tercukupi dari protein nabati, gitu. Dan biji-bijian itu juga sudah mengandung protein, gitu ya. Ya memang tidak dapat ada jenis ada juga yang tidak dapat digantikan sumber protein yang memang hanya ada di protein hewani, gitu. Karena memang tidak ada di protein nabati. Tetapi yang perlu diingat bahwa tidak ada bahan makanan satupun bahan makanan yang punya semua zat gizi di dalamnya, gitu. Jadi baik vegetarian atau bukan, perlunya dia mengkonsumsi beraneka ragam makanan supaya kebutuhannya itu kebutuhan zat gizinya itu terpenuhi juga, begitu. Jadi sebetulnya nggak masalah sih, gitu. Kalau dia memutuskan, seorang vegetarian itu memutuskan dia tidak makan hewani, toh dia juga mendapatkan asupan kebutuhan proteinnya dari protein nabati. Yaitu yang memang penggantinya itu. Ya bukan berarti kemudian dia harus makan tahu tempe aja, nggak gitu ya. Ada jenis protein nabati selain di tahu tempe juga ada. Di kacang-kacangan, di mana itu kan macam-macam jenis proteinnya. Dan semua asam aminonya, mungkin asam lemaknya itu akan terpenuhi juga. Situ. Ini kan berhubung waktunya kita, pertemuannya nih ya. kurang lama kali ya ini ya. Ini pengen kasih pesan-pesan ke teman-teman, Tante, buat apa di masa pandemi gini nih, buat para pemuda yang pasti itu makanya harus dijaga atau gizinya harus seimbang atau gimana Tante, pesan-pesan. Oke. Yang pasti teman-teman pemuda sebagai generasi yang memilih makanan, pemilih makanan, sudah saatnya sekarang memilih tetapi untuk sehat, gitu ya. Jangan memilih hanya untuk rasa puas di perut, rasa puas di lidah, begitu ya. Tapi mulailah berpikir bahwa makan ini juga nggak untuk hari ini loh, ya. Kebutuhan gizinya nggak untuk hari ini saja, tetapi nanti di masa tua pun apa yang kita konsumsi hari ini pun akan berefek, begitu. Jadi mulailah memilih makanan yang sehat.
mulailah kalau tadinya nggak suka sayur dan buah, mulailah sekarang mencoba untuk menyukai sayur dan buah. Kalau tadinya nggak pernah berolahraga, mulailah sekarang berolahraga atau beraktivitas, begitu kan? Karena kan tadi pola hidup sehat tadi yang harus dikerjakan, gitu ya. Pelan-pelan lah, kalau nggak bisa semuanya langsung ya sedikit-sedikit, tapi ini memang harus dilakukan. Kemudian perbanyak minum air putih misalnya, atau sekarang tingkatkan imunitas tubuh gitu ya. Ya selain itu ya gampang loh. Kita tinggal beli buah, misalnya makan buahnya, jeruk, pepaya atau apapun itu silahkan. Nggak perlu yang mahal-mahal, tapi tetap memilih bahan makanan yang tinggi vitamin C-nya, tinggi vitamin E-nya mungkin, atau zinc-nya dan lain sebagainya gitu. Dan jangan lupa Rik, tetap di situasi pandemi gini, Rik, jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, gitu kan? Siap. Dengerin teman-teman, buat kita semua harus tetap menjaga tubuh, tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, mungkin sekian ya untuk pertemuan kali ini, karena kita keterbatasan waktu, dan ya mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Tante Novi ini. Oke. Terima kasih ya, Erik. Terima kasih teman-teman pemuda. Pengalaman dan sharingnya. Oke. Dadah. Untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini, marilah kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, Kau telah melancarkan acara podcast ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita bisa berbagi, bersharing dengan narasumber yang begitu luar biasa ya Tuhan, Ibu Novi Ritonga ya Tuhan. Semoga melalui podcast kali ini Tuhan, kita dapat mengambil pengalaman dan ilmu dari beliau ya Tuhan, dan menerapkan kembali ke kehidupan kita sehari-hari ya Tuhan, agar kita bisa menjaga tubuh kita, agar kita bisa menjaga kesehatan kita ya Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Allah-Mu ya Tuhan, agar melalui tubuh kita dan keseharian kita ini kita bisa mencerminkan segala yang Engkau inginkan di lingkungan kami, di sekitar kami ya Tuhan. Semoga ya Tuhan melalui podcast kali ini kita bisa mendapatkan berkat untuk teman-teman semuanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan kami masing-masing ya Tuhan, baik di sini ataupun di luar sana ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mendengarkan, baik dari GKI Gatot Subroto maupun yang bukan ya Tuhan. Semoga melalui podcast ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, baik yang melihat dan mendengar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat dan menyaksikan podcast ini. Semoga podcast ini bisa memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan teman-teman bisa terus menyaksikan podcast ini secara berlanjut melalui channel YouTube kami dan melalui akun Spotify kami. Jadi bisa dilihat di link deskripsi di bawah ya teman-teman. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.